Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin di mana saja berada, mobil khusus yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati bersama, yaitu Bapak Pimpinan Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Depok, Bapak Abdul Fattah MPD, beserta para guru-guru kita semua, yang mari sama-sama kita doakan semua guru-guru kita senantiasa mendapatkan cucuran keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita berada di Hari Raya Idul Adha, salah satu dari dua hari raya besar umat Islam, di mana pada hari ini kita semua dianjurkan untuk menjalankan rangkaian ibadah-ibadah yang dituntun melalui tuntunan kita bagi Nabi Muhammad SAW, yaitu juga mengikuti daripada teladan kita Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Idul Adha secara arti berarti hari raya penyembelihan, yang dimana sebagai umat Islam dalam hal ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelebihan rezeki, diperintahkan untuk berkurban, untuk menyembelih hewan kurban. Hari raya Idul Adha juga dikenal dengan istilah hari raya haji, di mana pada satu hari sebelumnya seluruh jamaah haji yang ketika itu atau sedang melaksanakan wukuf di padang Arafah. Dan juga Idul Adha juga dikenal dengan hari raya kabir, di mana peristiwa besar dan penting yang terjadi pada zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kisah suksesnya Nabi Allah Ibrahim, keberhasilan Nabi Allah Ibrahim mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau dijuluki sebagai Khalilullah atau kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam begitu mengutamakan ataupun senantiasa beliau mendahulukan apapun yang menjadi perintah Allah kepadanya. Beliau mendapatkan perintah untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Allah Ismail alaihissalam, melalui mimpinya berturut-turut selama 3 malam. Beliau mengatakan kepada anaknya bahwa ya bunayya inni ara fi manam, ya wahai anakku, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelihmu. Lalu beliau bertanya kepada anaknya, madza tara, bagaimana menurut pendapatmu? Kemudian Ismail alaihissalam dengan tegarnya menjawab kepada ayahnya, ya abati if'al ma tu'maru satajuduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakan apa yang menjadi perintah bagimu dari Allah. Insyaallah kau akan mendapatiku dalam keadaan orang-orang yang bersabar. Masya Allah, luar biasa pengorbanan Ismail untuk Allah yang diperintahkan oleh ayahnya, melalui ayahnya yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ini menggambarkan bahwasanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam senantiasa mendahulukan apa yang menjadi perintah Allah kepadanya. Yang pertama. Yang kedua adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah nabi yang cerdas, nabi yang suka bekerja keras, nabi yang senantiasa menjalankan perintah Allah dengan tuntas, dan beliau juga senantiasa menggantungkan hidupnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi teladan bagi kita. Dalam Al-Quran Allah pun menyatakan bahwasanya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang berusaha untuk merubahnya. Ini memberikan gambaran kepada kita bahwasanya kita dituntut oleh Allah melalui ajaran kita Nabi Allah Ibrahim untuk mau bekerja keras, mau belajar, berdedikasi tinggi untuk meraih ilmu dan pengetahuan untuk bekal kita di masa mendatang. Yang mana manfaatnya tentu kita sendiri bisa merasakan, dan juga kita berharap ilmu yang kita raih dapat bermanfaat bagi sekeliling kita dan orang-orang di sekitar kita. Lalu kesuksesan yang ketiga adalah yang kita bisa ambil dari kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah seorang yang sangat dermawan dan memiliki kepedulian sosial. Beliau, Nabi Allah Ibrahim, ketika melaksanakan makan pagi dan juga sore selalu mencari kawan. Tidak pernah beliau menikmati makanannya sendiri. Beliau selalu berusaha mencari temannya untuk diajaknya makan. Meskipun beliau harus mencari jauh untuk mencari temannya untuk diajak makan. Nah, dalam konteks Idul Adha pada kali ini adalah kita diperintahkan untuk memiliki juga kepekaan sosial dan kita berbagi dengan sesama kita. Dalam kisah Nabi Allah Ibrahim, beliau yang begitu luar biasa mengorbankan segala-galanya hanya untuk menunaikan perintah Allah kepadanya, mulai dari diserahkan anaknya sebagai disembelih dan untuk dikorbankan, kemudian bertawakal kepada Allah. Setelah itu lalu beliau juga memiliki kedermawanan yang luar biasa. Mudah-mudahan dari kisah ini semua dapat kita ambil pelajaran-pelajaran dan hikmah-hikmah dari kisah Nabi Allah Ibrahim, dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.